Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wahyu Triutami dari PGMI 6B dengan NIM 2418867. Saya akan mendongeng dengan judul Balas Budi Burung Bangau. Selamat menyaksikan. Dahulu kala di suatu tempat di Jepang hidup seorang pemuda bernama Yosaku. Kerjanya mengambil kayu bakar di gunung dan menjualnya ke kota. Uang hasil penjualan dibelikannya ke makanan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hingga pada suatu hari ketika ia berjalan pulang dari kota, ia melihat sesuatu yang menggelepar di atas salju. Setelah didekati, ternyata seekor burung bangau yang terjerat di perangkap sedang meronta-ronta. Yosaku segera melepaskan perangkap itu. Bangau itu sangat gembira. Ia berputar-putar beberapa kali di atas kepala Yosaku sebelum terbang ke angkasa. Karena cuaca yang sangat dingin, sesampainya di rumah, Yosaku segera menyalakan tungku api dan menyiapkan makan malam. Saat itu terdengar suara ketukan pintu di luar rumah. Ketika pintu dibuka, tampak seorang gadis yang cantik sedang berdiri di depan pintu yang kepalanya dipenuhi dengan salju. Masuklah, Nona pasti kedinginan. Silakan hangatkan badanmu dekat pintu itu. Nona mau pergi kemana sebenarnya? Aku bermaksud mengunjungi temanku, tetapi karena salju turun dengan lebatnya, hingga aku jadi tersesat. Bolehkah aku menginap di sini malam ini? Boleh saja Nona, tapi aku ini orang miskin, tak punya kasur dan makanan. Tidak apa-apa, aku hanya ingin diperbolehkan menginap. Kemudian itu merapikan kamarnya dan memasak makanan yang enak. Ketika terbangun keesokan harinya, gadis itu sudah menyiapkan nasi. Yosaku berpikir bahwa gadis itu akan segera pergi. Ia akan merasa kesepian. Salju masih turun dengan lebatnya. Tinggallah di sini untuk beberapa hari sampai salju reda. Setelah 5 hari berlalu, salju pun mereda. Gadis itu berkata kepada Yosaku, "Jadikan aku sebagai istrimu dan biarkan aku tinggal terus di rumah ini." Yosaku merasa bahagia menerima permintaan itu. Mulai hari ini, panggillah aku Otsuru. Setelah menjadi istri Yosaku, Otsuru mengerjakan pekerjaan rumah dengan sungguh-sungguh. Suatu hari, Otsuru meminta suaminya Yosaku untuk membelikannya benang karena ia ingin menenun. Otsuru mulai menenun. Ia berpesan kepada suaminya agar jangan sekali-kali mengintip di dalam penyekat tempat ia menenun. Setelah 3 hari berturut-turut menenun tanpa makan dan minum, Otsuru keluar. Kain tenunannya sudah selesai. Ini tenunannya Ayah Siki. Kalau dibawa ke kota, pasti akan terjual dengan harga mahal. Yosaku sangat senang karena kain tenunannya dibeli orang dengan harga yang cukup mahal. Sebelum pulang, ia membeli bermacam-macam barang untuk dibawa pulang. Berkat kamu, aku mendapatkan uang sebanyak ini. Terima kasih istriku. Tetapi sebenarnya para saudagar di kota menginginkan kain seperti ini lebih banyak lagi. Baiklah, aku akan buatkan. Kain itu selesai pada hari keempat setelah Otsuru menenun. Tetapi tampak Otsuru tidak sehat dan tubuhnya menjadi kurus. Otsuru meminta suaminya untuk tidak menyuruhnya menenun lagi. Di kota, sang saudagar minta dibuatkan kain satu lagi untuk kimono Tuan Putri. Jika tidak ada, maka Yosaku
akan dipenggal lehernya. Hal itu diceritakan Yosaku pada istrinya. Baiklah, akan kubuatkan lagi, tetapi hanya satu helai ya. Karena cemas dengan kondisi istrinya yang makin lemah dan kurus setiap habis menenun, Yosaku berkeinginan melihat ke dalam ruangan tenun. Tetapi ia sangat terkejut ketika yang dilihatnya di dalam ruangan menenun ternyata seekor bangau sedang mencabuti bulunya untuk ditenun menjadi kain. Sehingga badan bangau itu hampir gundul kehabisan bulu. Bangau itu akhirnya sadar dirinya sedang diperhatikan oleh Yosaku. Bangau itu pun berubah wujud kembali menjadi Otsuru. Akhirnya kau melihat juga, sebenarnya aku adalah seekor bangau yang dahulu pernah kau tolong. Berarti sudah saatnya aku berpisah denganmu. Maafkan aku mohon, jangan pergi. Otsuru akhirnya berubah kembali menjadi seekor bangau. Kemudian ia segera mengepakkan sayapnya, terbang keluar dari rumah ke angkasa. Tinggallah Yosaku sendiri menyesali perbuatannya.